who wins? Ilya or Islam? Islam. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari hasil main event UFC 327, di mana Carlos Ulberg berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai the undisputed UFC Light Heavyweight Champion setelah menumbangkan sang samurai asal Republik Ceko, yaitu Jiri Prochazka. Meskipun laga agak berlangsung kurang klimaks, tapi menang tetaplah menang. Sebelum laga terjadi, sebenarnya Jiri Prochazka sudah sangat diunggulkan oleh para fans karena karismanya dan gaya bertarungnya memang dicintai oleh fans UFC. Berbeda dengan Carlos Ulberg yang memang cenderung pendiam, sehingga bahkan 9 kali kemenangan win streak-nya pun jarang dibahas oleh media. Namun, bandar judi memiliki pandangan berbeda, di mana Jiri versus Ulberg tidak memiliki favorit, alias keduanya di angka yang sama, yaitu minus 110. Hal itu menandakan bahwa sang bandar meyakini bahwa Carlos Ulberg memiliki peluang menang yang sama besar dengan Jiri. Pertandingan pun dimulai dengan Ulberg yang langsung menembakkan beberapa leg kick. Jiri aktif bergerak dan Ulberg sangat rapi dalam strikingnya. Jiri memulai gerakan unorthodoxnya yang sempat membuat Ulberg sedikit mundur. Dalam suatu kontak, Ulberg salah mengambil posisi ketika terjatuh, sehingga terlihat jelas bahwa kakinya bermasalah. Dan setelah pertandingan, barulah diketahui bahwa ACL Ulberg kena. Hal itu membuatnya terlihat jelas tidak nyaman selama pertandingan. Fighter biasa tentu akan kesulitan untuk menahan rasa sakit tersebut. Tapi fighter dunia level elite title shot memang manusia yang tidak normal. Pergerakan Ulberg memang berubah, tapi ekspresi mukanya benar-benar mampu menyembunyikan rasa sakit itu. Di titik ini, saya rasa hampir semua fans yang menonton saat itu langsung berpikir Jiri akan menang dengan mudah. Tapi ternyata Jiri malah melakukan hal yang tidak terduga. Jiri merasa kasihan dengan Ulberg sehingga tidak segera mengakhirinya. Kalau teman-teman jeli, Jiri langsung menunjuk touchdown khas Max Holloway, yang artinya mari kita selesaikan dengan adu pukul di tengah karena kakimu sudah tidak kuat lagi. Ya, di satu sisi itu tampak seperti tindakan satria, tapi di sisi lain itu adalah tindakan yang super bodoh karena inti dari kompetisi adalah kemenangan. Bukannya memanfaatkan cedera Ulberg, Jiri malah bergerak tidak beraturan dengan head movement-nya, dan dalam satu kesempatan Carlos Ulberg mendaratkan left hook yang langsung mematikan lampu Jiri. Ulberg pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan menghujaninya dengan ground and pound, serta mengakhiri laga itu untuk dinobatkan sebagai sang raja di kelas berat ringan UFC. Usai pertandingan ini, banyak yang mempertanyakan aksi belas kasihan Jiri yang dinilai tidak pada tempatnya. Ada juga yang mengatakan itu hanya alasan Jiri Prochazka saja karena ia kalah. Tapi yang pasti, tindakan Jiri itu jelas salah karena sesakit apapun kondisi fighter lawan, jika ia belum menyerah, maka ia masih sangat berbahaya. Jon Jones yang melihat itu pun juga tidak mengerti dengan aksi Jiri. Ya, saya bisa bilang sih, kalau Jon Jones berada di posisi Jiri, ia pasti akan mengakhiri kaki Ulberg dengan oblique kick andalannya, sehingga mungkin Ulberg tak akan mampu berdiri lagi dalam kurun waktu yang lama. Ya, emang kejam sih, tapi itu adalah resiko daripada harus berakhir kalah mengenaskan. Namun di sisi lain ada juga yang memuji aksi Jiri Prochazka tersebut lantaran rasa kemanusiaannya lebih tinggi dari rasa kompetisinya. Jiri sendiri menyesal dengan aksinya tersebut dan berjanji tak akan mengenal kata mercy lagi ketika oktagon ditutup. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Setuju dengan aksi mercy dari Jiri atau menganggap itu adalah tindakan bodoh? Tulis di kolom komentar ya. Man, fuck happened, man. I felt like mercy, you know. In that fight, I felt
so sorry with him. So, man, this is one of the biggest lesson in my life, man. I still can't understand that fight was won. I won that fight. Yeah, I had it. It was in my hand, and I just left him because I just saw his injury, and fuck, man. Life is about that. Learn. Berita selanjutnya datang dari influencer MMA terbesar di dunia, yaitu Joe Rogan. Podcaster yang sangat ahli membreakdown pertarungan ini mengatakan bahwa Islam Makhachev versus Ilia Topuria akan menjadi puncak dari pertarungan skill set mixed martial art. Keduanya sangat bagus dalam bertarung. Memang betul Topuria unggul dalam boxing dan Makhachev unggul dalam grappling, tapi keduanya disebut Joe Rogan berpotensi mampu meladeni satu sama lain. Joe menilai striking Makhachev mampu menjadi ancaman Topuria karena dibuktikan Makhachev mampu meng-KO seorang fighter sekelas Alexander Volkanovski. Dan Joe Rogan pun yakin Makhachev tak akan mampu mengontrol Topuria dengan mudah karena Joe sudah melihat bagaimana background ground game Topuria. Perlu diketahui, Joe Rogan sendiri adalah penyandang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, jadi jelas opininya tentang teknik MMA bisa dikatakan valid. Namun, Joe Rogan menegaskan bahwa laga itu akan berlangsung relatif imbang seperti yang ia perkirakan, andaikan mereka bertarung di kelas 155 atau kelas ringan. Kalau mereka bertarung di kelas 170, maka skenarionya akan berbeda, karena Makhachev benar-benar tampak jauh lebih unggul daripada Topuria, setidaknya dari ukuran badannya. Islam Makhachev di kelas ringan memang terlihat lebih skinny. Ia masih berisi sih, tapi tentu saja sangat berbeda dengan Makhachev versi kelas 170 yang terlihat jelas bagaimana gumpalan otot yang ada pada dirinya. Kekuatan cengkraman dan pressure Makhachev tentu akan sangat menyulitkan Topuria, sehingga pertarungan mereka sudah tidak murni adu skill lagi, melainkan Makhachev memiliki keuntungan besar dari sisi berat badan. If a fight between Ilia and Islam were to happen, think about the magnitude of that. Two of the best skilled fighters of all time. That would be an insane fight. I just really would like it if it happened to be at 55. Ilia at 170. Yeah. Because Islam at 170 is probably walking around a $196. Yeah, for sure. Jacked. I think Arman should be spoken about too. 100%. Tentu saja dari hal ini saya sangat setuju dengan Joe Rogan. Dan tampaknya kebanyakan petarung UFC juga sepakat bahwa Makhachev akan sangat diunggulkan atas Topuria jika mereka bertarung di kelas 170. Tapi ada alasan tersendiri kenapa Topuria mau melawan Makhachev di kelas 170 meskipun resikonya tinggi. Hal ini karena potensi return yang didapatkan sebanding dengan resikonya. Andaikan Topuria berhasil mengalahkan Makhachev di kelas 170, maka ia akan secara sah menyandang gelar Triple Champ UFC. Status tersebut akan cukup untuk mengantarkan Topuria ke posisi tahta One of the GOAT. Dan bayangkan saja betapa kerennya resume Topuria jika ia mengalahkan fighter sekelas Volkanovski, Charles Oliveira, dan Islam Makhachev dalam meraih 3 sabuknya. Dan kalau Topuria kalah pun, ia tak akan kehilangan posisinya di kelas 155. Yang ia pertaruhkan sebagai resiko hanya status tak terkalahkannya dan juga pamornya saja. Islam Makhachev pun sendiri sudah mengonfirmasi bahwa ia tak akan mau turun ke kelas 155. Ia sudah nyaman berada di kelas 170 dan kalau Topuria mau menantangnya, ya silahkan naik saja. Karena tanpa nama Topuria pun, Islam Makhachev memang sudah masuk jajaran The GOATs di UFC. Jadi bagaimana menurut kalian? Like contenders who deserve the title fight, just UFC have to give me new target. That's it. I just waiting. There has been a lot of talk about the potential fight between you and Ilia Topuria. How do you look at that situation? Yeah, I like this idea. If UFC want,
I know what MMA fans want this fight. I